Shalom saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam R4M dengan tema hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kekristenan kita, fondasi yang paling utama dan landasan yang paling dasar adalah suatu prinsip untuk hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Jikalau hidup kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, berarti hidup kita tidak berkenan kepada Allah, karena kita hidup di dalam daging. Seperti dikatakan di dalam Roma bab 8 ayat yang ke-8 demikian. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hal yang kedua, cara hidup orang yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah tekun di dalam doa, tekun mengucap syukur, tekun di dalam pengajaran, tekun di dalam persekutuan, tekun di dalam membangun relasi dengan Tuhan yang terus-menerus, dan tekun di dalam pekerjaan kasih yang berkenan kepada Allah. Jadi secara garis besar, kehidupan seseorang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu sama dengan kehidupan jemaat mula-mula atau jemaat perdana seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Hal yang ketiga, saudara, tanda-tanda seseorang dikuasai oleh Roh Kudus. Yang pertama, seseorang dikuasai oleh Roh Kudus apabila ia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3b dikatakan, tidak seorang pun dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita percaya dan mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus mengasihi Dia dengan sepenuh hati dan taat kepada perintah-perintahnya, dan kita mau hidup di dalam iman percaya kita. Yang kedua, tanda yang kedua adalah seseorang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan menghasilkan buah. Dan buah itu berasal dari Roh Kudus sendiri seperti yang terdapat di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 dan 23. Di sana ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan saudara juga bisa melihat di dalam kitab Matius bab 7 ayat 20, di sana dikatakan, dari buahnya lah engkau akan mengenal mereka. Yang ketiga, saudara, tanda yang ketiga, seseorang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan menerima memperoleh karunia-karunia dari Roh Kudus itu sendiri. Memang karunia-karunia ini berbeda-beda, tetapi itu diberikan kepada tiap-tiap orang, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Sebab semuanya ini dilakukan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia-karunia secara khusus kepada tiap-tiap orang yang dikehendakinya. Karunia yang berbeda-beda ini, ada karunia iman, karunia untuk melayani, karunia untuk berbahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh, karunia untuk bernubuat, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk memimpin, karunia untuk menasihati, karunia untuk memberi, dan masih ada lagi karunia-karunia yang lain yang saudara dapat baca dan renungkan di dalam 1 Korintus 12 ayat 9 dan 10, dan juga di dalam Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi akan
membawa berkat, sukacita, dan kedamaian di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus dan Bunda Maria senantiasa memberkati kita semua dan juga memberkati program istimewa R4M. Amin.